Kamu ini istri tidak berguna. Aku tidak bisa hidup dengan perempuan sepertimu, kita cerai sekarang juga. Seorang pria berteriak sambil membalikkan meja makan. Hari itu, wanita itu pergi meninggalkan rumah. Dan tak lama kemudian, pria itu menyadari. Wanita yang telah ia tendang keluar dari hidupnya, ternyata adalah orang yang akan menjadi penyelamatnya, kehancuran sang suami dan pembalasan sang istri. Kisah hari ini dimulai sekarang. Pukul 9.30. Bima Prakoso, seorang manajer tim penjualan di sebuah perusahaan besar, membuka pintu depan dan masuk. Ia melonggarkan dasinya, melempar jasnya ke sofa, dan melangkah ke ruang tamu. Istri Bima, Citra Larasati, sedang meletakkan lauk terakhir di meja makan dari dapur. Citra, seorang ibu rumah tangga sejak menikah, selalu menyiapkan makan malam untuk suaminya setiap hari selama 2 jam tanpa pernah absen. Aroma masakan makan malam menyebar lembut di dalam rumah, tetapi keheningan yang berat menyelimutinya. Kamu sudah pulang. Mandi dulu, lalu kita makan, kata Citra sambil melepas celemeknya dengan senyum tipis. Bima melirik istrinya sekilas dan berjalan ke kamar mandi tanpa menjawab. 10 menit kemudian, Bima duduk di meja makan dan mengambil sendok garpu. Citra meletakkan semangkuk nasi hangat di depannya. Hari ini aku masak sayur asem, aku kasih banyak tahu kesukaanmu. Bima menyendok sayur asem itu, mencicipinya, lalu mengerutkan kening. Asin sekali. Kenapa bumbunya sekuat ini? Oh ya? Maaf ya. Lain kali aku akan lebih hati-hati, kata Citra sambil meletakkan lauk di piring Bima. Bima mengambil sepotong tempe goreng, memakannya, lalu kembali mengeluh, tempenya juga hambar. Apa tidak ada sisa sambal buatan ibu? Sambal dari ibu sudah habis kemarin, jadi hari ini aku buat yang baru. Ternyata kurang pedas ya. Ngomong-ngomong, apa ada masalah di kantor hari ini? Kamu kelihatannya tidak senang. Pegawai lain yang kinerjanya di bawahku malah dipromosikan jadi ketua tim. Di hari seperti ini, setidaknya masakan di rumah harusnya enak. Begitu ya? Pasti menyebalkan. Seharusnya aku belajar lebih banyak dari ibu soal membuat sambal. Bima makan beberapa suap nasi dengan terburu-buru, lalu meletakkan sendok dan garpunya dengan keras di atas meja. Aku tidak nafsu makan. Mungkin karena stres di kantor, jawab Bima dengan nada kesal. Citra tidak menjawab, tampak ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu pada Bima. Kenapa wajahmu begitu? Ada yang mau kamu bicarakan? Anu, bisakah kita bicara soal uang belanja? Citra memberanikan diri untuk bertanya, tetapi alis Bima langsung terangkat. Uang belanja kenapa lagi? Bulan ini kan kita sudah keluar uang banyak untuk acara keluarga ibu, dan aku juga baru beli setelan jas baru. Ada biaya rumah sakit juga, jelas Citra dengan hati-hati. Bima membanting sendok garpunya lebih keras ke meja. Di rumah seharian ngapain saja sampai uang sebanyak itu habis? Coba lihat istri orang lain, belajar bagaimana mereka hidup hemat. Aku juga sudah berusaha berhemat, tapi kenapa setiap bulan kamu selalu mengeluh soal uang padahal seharian hanya main-main di rumah? Suara Bima meninggi. Saat merapikan piring, Citra tanpa sadar meletakkannya dengan keras. Terkejut oleh suara itu, ia menatap Bima dan cepat-cepat memegang piring itu dengan kedua tangannya. Maaf. Kamu sedang tidak mood, aku malah bicara yang tidak-tidak. Mulai sekarang aku akan lebih berhemat lagi. Citra tidak berani melanjutkan pembicaraan dengan Bima yang sedang marah. Namun dalam hatinya, ia berpikir, main-main di rumah? Seharian membersihkan rumah, mencuci, dan memasak itu disebut main-main? Kamu tahu tidak betapa stresnya aku di kantor? Ah, mana mungkin kamu yang hanya di rumah tahu, ditegur atasan, teman-teman seangkatan sudah promosi semua. Seharusnya di rumah aku bisa tenang, tapi kamu malah tidak punya perasaan dan bicara soal uang, Bima berteriak sambil berdiri. Citra menatap punggung Bima dengan helaan napas dalam hati. Saat itu, ponsel Bima berdering. Halo, Bu, ada apa malam-malam begini? Bima mengangkat telepon sambil duduk di sofa ruang tamu. Suaranya seketika menjadi lembut. Iya, Bu, tidak ada apa-apa. Cuma hari ini juga berat. Suara Ibu Ratih, ibunya, terdengar dari speaker ponsel. Anakku sayang,
Pasti lelah sekali ya? Menantuku sedang apa? Dia sudah siapkan makan malam sih. Tapi ibu kan tahu sendiri masakan Citra. Rasanya tidak karuan. Bumbunya juga tidak pas. Aduh, sudah berapa lama menikah tapi kemampuan masaknya masih begitu saja? Dasar tidak punya keterampilan dasar, bagaimana bisa jadi istri? Biarpun dibesarkan tanpa ayah, ibunya itu mengajari apa saja sih? Bima melirik Citra saat berbicara, dan Ratih mengkritik lebih tajam lagi. Citra berhenti mencuci piring. Air dingin membasahi pergelangan tangannya, tetapi ia tidak bisa bergerak. Aku kangen masakan ibu, ingin sekali makan rendang buatan ibu, kata Bima dengan nada manja. Ibu ini sudah susah payah membesarkanmu sendirian. Kamu harus sukses supaya pengorbanan ibu tidak sia-sia. Kamu tahu tidak betapa susahnya ibu setelah ayahmu meninggal dunia? Suara Ratih penuh emosi. Iya, Bu. Ibu meskipun hidup susah, masakannya selalu enak. Citra ini padahal di rumah saja tapi. Zaman sekarang banyak wanita karir yang pintar, kan? Sampai kapan si Citra itu mau main-main saja di rumah? Anak juga belum punya. Betul, Bu. Di kantor saya ada Sinta Dewi. Usianya masih muda tapi sudah jadi ketua tim, beda sekali rasanya. Dia pandai merawat diri, punya kemampuan, dan percaya diri. Suara Bima menjadi ceria. Citra tetap berdiri di depan wastafel dengan air keran yang menyala. Nama Sinta Dewi terngiang-ngiang di telinganya. Wanita seperti itu baru hebat. Kalau hanya di rumah saja dan tidak ada kemajuan, mau bagaimana, hanya akan menghambat suami saja. Benar kata ibu. Entah sampai kapan dia akan seperti itu, aku benar-benar frustrasi, Bima setuju sambil menghela napas. Anakku, jangan terlalu stres ya, nanti akhir pekan ibu buatkan rendang dan antar ke sana, asal kamu baik-baik saja, hati ibu tenang. Terima kasih, Bu, aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, jaga kesehatan ya. Telepon ditutup. Senyum di wajah Bima seketika lenyap. Wajahnya mengeras dan tatapannya menjadi dingin. Sambil memperhatikan Citra yang sedang membersihkan meja makan, Bima berkata dengan suara dingin, "Kamu dengarkan semua yang ibu katakan? Mulai sekarang cari kerja, hiduplah yang benar." Suaranya benar-benar berbeda dari saat berbicara di telepon tadi. Citra tidak bisa menjawab, menahan perasaannya dalam-dalam. Bima yang sekarang sangat berbeda dari Bima yang pertama kali ia temui. 5 tahun lalu, saat Bima masih mencari kerja, ia adalah orang yang penuh semangat dan hangat meskipun tidak punya apa-apa. Citra rela meninggalkan segalanya untuk bersama Bima. Ia pikir Bima juga merasakan hal yang sama, tetapi entah apakah itu tidak benar, atau hatinya telah berubah seiring waktu, Citra tidak tahu. Pukul 23.00, Bima sedang melihat ponselnya di kamar tidur. Citra sedang berada di kamar mandi. Bima mencari nama Sinta Dewi di kontaknya, teringat pada rekan kerja wanita yang disebutkannya saat menelepon ibunya. Besok jam makan siang ada waktu, aku tahu tempat makan enak, mau pergi bersama? Setelah mengirim pesan itu kepada Sinta, sudut bibir Bima sedikit terangkat. Saat itu, terdengar suara Citra keluar dari kamar mandi. Bima buru-buru meletakkan ponselnya di samping dan memejamkan mata. Keesokan harinya, pukul 11.00 di kantor departemen penjualan perusahaan besar tempat Bima bekerja. Bima duduk di mejanya, meninjau kontrak pengadaan alat kesehatan di layar komputernya. Atasannya, Kepala Departemen Tono, mendekati mejanya. Bima, bagaimana kontrak dengan RS Medika Utama Jakarta? Masih saya tinjau, Pak. Jumlahnya agak kurang pas. Jawab Bima sambil menunjuk layar. Harus dilebihkan sedikit jumlahnya, supaya target kita tercapai. Kamu tidak mau promosi, ya? Laki-laki kok tidak punya ambisi? Kata Tono dengan suara pelan. Bima ragu sejenak, lalu berkata dengan percaya diri, "Ini semua soal kemampuan, Pak. Angka adalah hasilnya. Saya akan urus." "Baiklah, aku sudah kasih petunjuk. Selamat makan siang." Tono menepuk bahu Bima dan pergi. Bima mulai mengetik di keyboard, mengubah jumlah unit. Pukul 12.00, jam makan siang. Bima duduk di sebuah restoran Italia mewah dekat kantor. Ia duduk di dekat jendela menunggu,
dan tak lama kemudian Sinta Dewi masuk. Sinta, 30 tahun, mengenakan blus yang sedikit ketat dengan rok merah tua. Langkahnya yang percaya diri dan kesan intelektualnya sangat menonjol. Agak telat ya? Rapatnya lebih lama dari perkiraan. Sudah lama menunggu? Kata Sinta sambil duduk sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Mau makan apa? Pasta di sini enak, kata Bima sambil memberikan menu. Sinta melihat menu dan berkata, Pak Bima sepertinya sering ke tempat seperti ini ya, kelihatannya agak mahal untuk makan siang biasa. Kadang-kadang saja. Hanya kalau makan dengan orang penting, kata Bima dengan senyum tipis dan penuh makna. Sinta juga tersenyum tipis menatap Bima. Orang penting? Pak Bima ini pandai sekali membuat orang lain senang mendengarnya. Aku tidak begini pada semua orang, hanya karena ini Sinta. Setelah memesan, Bima kembali membuka percakapan. Sinta, kamu benar-benar hebat. Proyek kali ini juga kamu selesaikan sendiri dengan baik. Itu hasil kerja keras seluruh tim. Memang sih aku cukup hebat, tapi semua orang juga membantu. Benar-benar mengagumkan. Menikah itu harusnya dengan wanita seperti Sinta. Raut wajah Bima sejenak menjadi muram, lalu ia tersenyum sedih. Ucapan itu bisa membuat saya salah paham loh, Pak Bima. Pernikahanku tidak bahagia. Kalau saja istriku mau sedikit membantu, kinerjaku pasti akan lebih baik. Sinta mulai tertarik pada ekspresi serius dan ambisius Bima. Pak Bima juga sudah cukup mampu, kok. Sebentar lagi juga pasti promosi, aku akan bantu. Terima kasih. Rasanya senang sekali diakui oleh orang seperti Sinta. Karena aku berterima kasih. Sinta, apa malam ini ada waktu? Bima bertanya dengan hati-hati. Sinta tersenyum tipis seolah menyuruh Bima melanjutkan. Aku tahu satu bar anggur yang bagus, mau pergi bersama? Sinta ragu sejenak, lalu mengangguk. Tentu. Pasti akan menyenangkan. Di bawah meja, ujung kaki mereka sedikit bersentuhan. Suasana canggung namun penuh getaran mengalir di antara mereka. Pukul 22.00, Bima pulang jauh lebih malam dari biasanya. Citra sedang menunggunya di dapur dengan makan malam yang sudah disiapkan. Banyak kerjaan hari ini, kamu pulang malam sekali. Sudah jam 10, kamu belum makan kan? Sudah siap semua, tinggal kupanaskan supnya. Kata Citra sambil mengenakan celemek. Tidak usah. Aku sudah makan di luar. Ada acara makan malam kantor. Oh begitu. Kalau kamu bilang dari awal, aku tidak akan menyiapkannya. Acaranya mendadak. Tidak bisa dihindari. Bima, seolah malas berbicara lebih lanjut, duduk di sofa yang paling jauh dari Citra dan mengambil ponselnya. Dari dapur, Citra mengamati ekspresi Bima yang sedang melihat ponselnya. Sepertinya sedang menunggu kabar, pikirnya. Citra mendekat dan berkata, kamu. Bima cepat-cepat membalik ponselnya dan sedikit memutar tubuhnya ke samping. Cuma urusan kantor. Kenapa kamu jadi penasaran begini? Tidak seperti biasanya. Suaranya terdengar dingin dan tajam. Ketika Citra mencoba mendekat selangkah lagi, Bima menggeser tubuhnya ke ujung sofa. Kamu akhir-akhir ini terasa berbeda, kata Citra dengan hati-hati. Bima tidak menjawab, hanya melirik Citra dengan wajah masam. Kamu lebih sering pulang malam, dan jarang bicara. Kamu tidak tahu betapa sibuknya aku di kantor? Jangan mencari-cari masalah dari hal sepele. Karena reaksi kesal Bima, Citra tidak melanjutkan dan kembali ke dapur. Saat itu, pintu depan terbuka, dan tanpa menekan bel, Ibu Bima, Ratih, masuk. Ratih membawa beberapa wadah makanan di tangannya. Ibu datang. Bima berdiri dan menyapa dengan gembira. Iya. Cepat ambil ini. Anakku pasti sudah menunggu ya. Ibu bawakan lauk. Ratih menyerahkan wadah makanan pada Citra lalu berjalan menuju Bima di ruang tamu. Selamat malam, Bu. Ya. Jam berapa ini? Kenapa meja makan belum dibereskan? Kamu ngapain saja? Ratih menegur tanpa menatap Citra. Citra buru-buru kembali ke dapur untuk mulai mencuci piring. Di ruang tamu, Ratih berkata kepada Bima. Bagaimana pekerjaan di kantor akhir-akhir ini? Berat ya? Tidak apa-apa, Bu.
Akhir-akhir ini ada proyek baru dan banyak rekan kerja yang baik, jawab Bima dengan ceria. Citra, sambil mencuci piring, beberapa kali menoleh untuk melihat mereka. Ya, anakku memang hebat. Berjuang sendirian ya. Zaman sekarang kan banyak wanita karir. Betul, Bu. Di kantor saya juga banyak yang seperti itu. Saya sangat menghormati mereka. Kalau aku tidak menikah, aku juga bisa menjadi wanita seperti itu, pikir Citra dalam hati sambil merapikan wadah makanan. Ratih berbisik pada Bima. Wanita yang hanya di rumah itu tidak tahu dunia luar, kamu pasti frustrasi sekali ya. Begitulah, Bu. Dulu sebelum menikah, dia kelihatannya wanita yang pintar. Citra mendengar percakapan mereka saat memasukkan wadah makanan ke kulkas. Ratih berdiri dan berkata, kalau begitu ibu pulang dulu ya, kalau lauknya habis, nanti ibu buatkan lagi. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan. Bima mengantar Ratih. Citra, sambil mengelap meja makan dengan lap kering, tenggelam dalam pikirannya. Bima duduk di sofa, melihat ponselnya dan mengirim pesan pada Sinta. Sinta, hari ini sangat menyenangkan. Kita sepertinya sangat cocok. Aku merindukanmu, besok setelah selesai kerja ada waktu? Segera balasan datang dari Sinta. Aku juga senang. Aku tunggu kabarmu besok. Senyum merekah di wajah Bima. Hanya suara Citra yang menelan air mata sambil mencuci piring yang bergema di rumah yang sunyi itu. Sebulan kemudian, hubungan Bima Prakoso dan Sinta Dewi semakin dalam. Mereka sering bertemu berdua secara diam-diam saat makan siang, dan setelah pulang kerja pun sering minum bersama. Bima semakin sering pulang malam, dan percakapannya dengan Citra semakin berkurang. Suatu Sabtu sore, Ratih datang ke rumah Bima. Begitu Citra meletakkan teh hangat di meja untuk Ratih, Ratih berkata dengan wajah tidak puas, "Hei, kamu benar-benar mau di rumah saja selamanya? Katanya lulusan universitas bagus, sampai kapan mau begini terus menghabiskan uang suamimu?" Suara Ratih semakin keras. Citra menelan air mata dalam hati karena perasaan sedih dan sakit hati. Ia telah mengambil alih semua pekerjaan rumah agar Bima bisa fokus pada pekerjaannya, tetapi rasanya semua itu dianggap tidak berharga, hatinya sakit. Bu, saya juga sedang mempersiapkan sesuatu. Mempersiapkan? Sambil bermalas-malasan di rumah? Lebih baik kamu belajar masak yang benar. Kemampuanmu masih begitu saja. Selera makan suami saja tidak bisa dipenuhi. Orang lain kalau sudah menikah badannya gemuk, tapi anakku kok setelah menikah malah semakin kurus, bikin kesal saja. Mendengar kata-kata Ratih, Bima yang sedang menonton TV di ruang tamu menoleh. Benar kata ibu, aku benar-benar frustrasi, Bima membela ibunya. Saat itu, satu sudut hati Citra runtuh. Semua usahanya, bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan hangat, menyetrika kemeja Bima saat ia makan, menyiapkan vitamin, semuanya terasa sia-sia. Jujur saja, kamu itu hanya menghambat anakku. Kamu hanya jadi beban dalam hidupnya, tahu tidak? Seharusnya dulu aku larang saat dia mau menikah, tapi tidak kulakukan. Itu penyesalanku, tambah Ratih dengan lebih tajam. Citra menatap kedua orang itu bergantian dengan ekspresi terluka. Anakku itu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Seperti Sinta di kantornya itu. Ratih terus menekan Citra. Senyum tipis terlintas di wajah Bima. Sinta memang hebat ya? Kerjanya bagus dan pintar. Menantuku, kamu juga harus berubah. Kalau tidak, Bima bisa bertemu wanita lain dan kamu tidak bisa berkata apa-apa, kata Ratih dengan tegas. Citra menatap Ratih dengan ekspresi terkejut. Kata-kata ibu tidak salah, kan? Bukan berarti aku melakukan hal aneh, jawab Bima dengan dingin. Seminggu kemudian, Bima dan Sinta bertemu di lounge sebuah hotel dekat kantor, suasana di antara mereka menjadi lebih akrab. Pak Bima, apa tidak apa-apa kita seperti ini? Kenapa tidak? Kita kan saling memahami, Bima memegang tangan Sinta. Tapi Pak Bima kan sudah menikah. Aku sudah bilang pernikahanku tidak bahagia. Setiap hari aku tidak ingin pulang. Aku ingin bersama Sinta. Sinta, aku serius. Wanita sepertimu yang seharusnya ada di sisiku, kata Bima dengan sungguh-sungguh.
Sinta mulai goyah oleh kata-kata Bima. Pak Bima, aku akan segera selesaikan semuanya. Aku ingin bertemu Sinta dengan terang-terangan. Bima merangkul bahu Sinta. Malam itu, saat Bima pulang, Citra sudah menunggunya di ruang tamu. Baru pulang. Ada acara kantor lagi? Iya, ada rapat penting. Jawab Bima seadanya. Kamu. Apa kamu punya wanita lain? Setelah ragu sejenak, Citra memberanikan diri bertanya langsung. Bima tersentak. Apa maksudmu? Kenapa bicara begitu? Tingkah lakumu akhir-akhir ini aneh sekali. Sering pulang malam, menyembunyikan ponselmu, desak Citra. Kamu ini hanya curiga saja, dan tidak ada kemajuan. Makanya ibu juga frustrasi. Kenapa tiba-tiba menyalahkanku? Aku juga sudah berusaha, pikir Citra dalam hati. Ia telah mengorbankan segalanya untuk mendukung kesuksesan Bima. Tetapi usahanya sama sekali tidak dihargai, hatinya terasa sesak. Berusaha? Apa yang kamu usahakan seharian di rumah? Suara Bima meninggi. Citra menahan air mata dan berkata, lalu kamu mau aku bagaimana? Jujur saja. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Kita cerai saja. Kata Bima belak-belakan. Wajah Citra memucat. Tiba-tiba, apa maksudmu? Bukan tiba-tiba. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kita tidak cocok. Apanya yang tidak cocok? Semuanya berbeda. Tujuan kita, cara berpikir kita. Bima, katakan apa salahku? Kita dulu bahagia, kan? Kenapa kamu berubah seperti ini? Aku meninggalkan segalanya dan datang padamu, kata Citra memohon. Mendengar itu, Bima sejenak teringat saat pertama kali bertemu Citra, tetapi kemudian senyum Sinta terlintas di benaknya, dan ia menepis pikiran itu. Ini bukan masalah yang bisa diperbaiki. Aku tidak butuh wanita sepertimu, Bima menyatakan dengan angkuh. Saat itu, Citra menyadari betapa kecilnya dirinya selama ini. Sesuatu di dalam hatinya mulai berubah. Perasaan memohon itu mendingin, dan ia tidak ingin memohon lagi. Citra menatap lurus ke arah Bima dan berkata, kamu pikir kamu bisa hidup baik-baik saja tanpaku? Untuk pertama kalinya, ada nada sarkasme dalam suaranya. Bima terkejut, apa? Coba pikirkan, siapa yang selama ini mengurusmu? Siapa yang merawat jasmu, menyiapkan makananmu, dan membantumu saat ibumu datang? Kata Citra dengan tenang namun tegas. Hal seperti itu, siapapun bisa melakukannya, bukan hanya kamu. Baiklah, kalau begitu coba saja lakukan. Citra untuk pertama kalinya melawan dengan percaya diri. Bima terkejut dengan sikap Citra yang seperti ini. Ya, akan ku coba. Keputusanku tidak akan berubah. Siapkan surat cerai. Bima berdiri sambil berkata. Citra duduk diam untuk beberapa saat. Kemarahan dan luka bercampur aduk, tetapi di saat yang sama, ia merasa lega setelah sekian lama hidup di bawah tekanan. Baiklah, akan kulakukan sesuai keinginanmu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan menyesal, kata Citra menatap lurus ke arah Bima dengan dingin. Menyesal? Aku? Bima tertawa mengeyek. Ya, kamu. 2 hari kemudian, Citra membawa surat cerai. Bima meninjaunya dengan ekspresi puas. Pembagian harta begini, dan uang pisah. Aku tidak akan mengambil uang pisah, kata Citra dengan suara dingin dan kaku. Benarkah? Kamu tidak mengambil apa-apa. Bagaimana kamu akan hidup nanti? Berani sekali. Bima bertanya dengan ekspresi terkejut. Masa depanku, aku yang akan urus. Urus saja hidupmu sendiri. Baiklah. Bima setuju dengan senang hati. Sebelum menandatangani surat cerai, Citra menatap Bima sekali lagi. Bima, kamu benar-benar tidak akan menyesal? Tidak ada yang perlu disesali, jawab Bima dengan percaya diri. Tepat sebelum Citra mengangkat pena untuk menandatangani, ia berkata, baiklah, hiduplah dengan baik. Aku juga tidak akan lagi menjadi bayanganmu. Citra menandatangani namanya dengan jelas. Tangannya sedikit gemetar. Tetapi ia tetap tenang sampai akhir. Bima juga menandatangani di samping namanya. Sekarang benar-benar berakhir ya? Ya, sekarang hiduplah sesukamu, kata Citra sambil berdiri.
Bima menatap punggung Citra dan berpikir dalam hati, sekarang aku bisa memulai hidup baru dengan Sinta. Citra masuk ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Benarkah berakhir seperti ini? 3 tahun yang sia-sia, di satu sisi hatinya, luka dan kemarahan bercampur aduk, tetapi di sisi lain, anehnya ia merasa lega. 2 hari setelah menandatangani surat cerai, Citra menelepon ibunya, Indah. Ibunya yang selama ini tidak bisa ia hubungi karena sungkan pada suami dan ibu mertuanya. Dengan suara gemetar, Citra berkata, Bu, ini aku. Citra, kenapa selama ini tidak ada kabar? Ibu khawatir sekali, suara Indah terdengar penuh kerinduan dan kekhawatiran. Bu, aku sudah cerai. Suara Citra bergetar. Di seberang telepon, napas ibunya terdengar berat. Cerai? Tiba-tiba. Apa maksudmu? Iya. Bima yang lebih dulu minta cerai. Katanya dia tidak butuh orang sepertiku, kata Citra menahan air mata. Beraninya dia melakukan itu pada anakku? Tenang, Bu. Semuanya sudah berakhir. Ceritakan semua yang terjadi, desak Indah. Citra mulai menceritakan semua yang ia alami selama beberapa bulan terakhir. Penghinaan dan ejekan dari ibu mertuanya, sikap Bima yang berubah, hingga keberadaan wanita lain. Ibu kan tahu, waktu ayah menentang pernikahan kami, betapa aku memohon. Aku bahkan memutuskan hubungan dengan ayah, dan diusir dari rumah demi menikah dengan Bima. Suara Citra bergetar. Seharusnya ibu menghentikanmu waktu itu. Jangan bicara begitu. Ini pilihanku. Dan, Bu, aku punya satu permintaan. Tolong jangan pernah katakan ini pada ayah. Kumohon. Pinta Citra. Kenapa? Ayahmu harus tahu. Ayah kan sudah memutuskan hubungan denganku. Saat aku bilang mau menikah, beliau mengusirku dari rumah dan bilang tidak punya anak lagi. Sekarang apa pentingnya? Suara Citra terdengar sedih dan penuh kekecewaan. Lagi pula, beliau sangat menentang pernikahan itu. Kalau sekarang tahu aku cerai, pasti beliau akan bilang, sudah kuduga akan begini, kan? Citra, bagaimanapun juga, anak tetaplah anak. Kalau begitu kenapa waktu itu ayah tidak mendengarkanku? Kenapa saat aku memohon, beliau malah menutup pintu? Citra. Bu, kumohon. Aku bisa hidup baik-baik saja sendirian. Nanti kalau aku sudah bisa berdiri sendiri, aku akan menemui ayah. Citra memohon sambil menangis. Indah ragu sejenak, lalu berkata, baiklah. Tapi kalau kamu kesulitan, kapanpun hubungi ibu ya. Terima kasih, Bu. Citra menutup telepon. Indah, setelah berbicara dengan putrinya, berpikir selama beberapa hari. Kalau aku melanggar janji, Citra pasti akan membenciku. Tapi tidak benar juga kalau ayahnya tidak tahu. Akhirnya, Indah memutuskan untuk memberitahu suaminya. Di sebuah rumah sakit besar di kawasan elit Jakarta Selatan, RS Medika Utama Jakarta, di ruang direktur utama, suami Indah dan ayah Citra, Haryono Wijoyo, sedang melepas jas dokternya dan duduk di meja kerjanya. Saat sekretaris membuka pintu, Indah masuk dengan tergesa-gesa. Mas, gawat? Ada apa? Kenapa terburu-buru begitu? Haryono berdiri dari kursinya. Citra cerai, kata Indah dengan suara bergetar. Wajah Haryono seketika mengeras. Apa? Laki-laki yang bahkan aku tidak sudi sebut menantu itu yang minta cerai duluan. Katanya dia punya wanita lain. Indah menjelaskan kronologinya dengan gemetar karena marah. Haryono dia mendengarkan cerita Indah, tangannya mencengkeram sandaran kursi dengan erat. Ujung jarinya memutih karena menahan amarah. Beraninya bajingan itu. Saat itu, ingatan 3 tahun lalu terlintas di benak Haryono. Saat putrinya yang berharga, Citra, menyatakan akan menikah dengan Bima Prakoso dalam rapat keluarga. Ayah, aku tidak bisa hidup tanpa Bima. Aku sangat mencintainya. Tidak boleh. Ayah tidak bisa mempercayai laki-laki seperti itu. Citra yang berlutut di lantai, menangis dan memohon. Ayah, kumohon. Beri kami satu kesempatan. Dan akhirnya, punggung Citra yang pergi meninggalkan rumah membawa kopernya karena penolakan Haryono. Citra, sekarang kamu tahu kan kenapa ayah menentang pernikahan itu?
Kenapa kamu tidak membantunya sedikit? Ini semua karena kamu tidak peduli pada anakmu, makanya dia cerai. Coba kalau kamu lebih perhatian waktu itu. Aku sudah tahu dari awal dia laki-laki seperti apa. Bagaimana mungkin aku menyuruhnya menikah? Justru bagus dia cerai seperti ini. Bagus katamu, kamu tidak memikirkan luka yang diterima Citra, kamu ini orang yang tidak punya perasaan. Haryono tidak menjawab lagi. Indah yang marah membanting pintu ruang direktur dan keluar. Siapa nama bajingan itu tadi? Bima Prakoso? Coba cari tahu. Dia harus membayar semua yang telah dilakukannya pada anakku. Haryono bergumam sendiri, lalu mengangkat telepon internal. Panggil kepala bagian umum, suruh datang sekarang juga. 5 menit kemudian, kepala bagian umum, Budi, masuk ke ruang direktur. Bapak direktur memanggil saya? Budi menyapa dengan wajah tegang. Cari tahu tentang orang bernama Bima Prakoso yang menikah dengan putriku, Citra. Kudengar dia manajer di departemen penjualan perusahaan besar. Baik. Informasi apa yang perlu saya selidiki? Perusahaan tempatnya bekerja, pekerjaannya, semuanya. Suara Haryono terdengar dingin. Baik, Pak. Kapan laporan harus saya serahkan? Besok pagi. Dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Orang seperti dia pasti punya banyak celah. Haryono berkata sambil menatap keluar jendela. Keesokan paginya, Budi datang ke ruang direktur membawa hasil investigasi. Bapak direktur, hasil investigasinya sudah ada. Katakan, Bima Prakoso, 35 tahun. Saat ini bekerja sebagai manajer di Departemen Penjualan PT Medika Jaya Nusantara. Medika Jaya Nusantara? Alis Haryono terangkat saat Budi mulai membacakan laporan. Betul. Salah satu perusahaan pemasok alat kesehatan ke rumah sakit kita. Lanjutkan. Apa ada sesuatu yang mencurigakan? Ada, Pak. Selama beberapa bulan terakhir, ditemukan adanya indikasi manipulasi jumlah unit dalam kontrak pengadaan alat kesehatan dan pembuatan laporan pemeriksaan palsu. Contohnya, dalam kontrak bulan lalu tercatat pengiriman 100 unit komponen MRI, tetapi kenyataannya hanya 70 unit yang dikirim. Ada buktinya? Ada bukti konkret, seperti perbedaan antara kontrak asli dan jumlah pengiriman sebenarnya, kesaksian dari kepala gudang dan petugas pemeriksa. Bagus. Serahkan ke tim hukum untuk proses pelaporan. Tuntut dia. Bapak Direktur, ini bisa terlihat seperti balas dendam pribadi, kata Budi dengan hati-hati. Ini bukan balas dendam. Sebagai dokter, sebagai direktur, ini adalah penegakan kebenaran. Orang yang menipu dalam pengadaan alat kesehatan yang berhubungan langsung dengan nyawa pasien sudah sepantasnya menerima hukuman yang setimpal, kata Haryono dengan tegas. Dan tinjau ulang semua transaksi dengan Medika Jaya Nusantara. Kita tidak bisa terus bekerja sama dengan perusahaan yang tidak bisa mengelola karyawan yang tidak beretika. Baik, Pak. Akan segera saya laksanakan. Budi menundukkan kepala. Saat itu, Citra sedang berada di sebuah kamar kos sempit, mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk memulai hidup baru. Lampu tua di langit-langit berkedip-kedip, memancarkan cahaya yang tidak stabil. Ruangan itu terasa sesak, tetapi Citra melihat beberapa foto pernikahan lama, lalu memasukkannya ke dalam tasnya dan bertekad dalam hati. Aku akan melanjutkan kuliahku yang tertunda. Mulai sekarang, aku harus melindungi diriku sendiri. Haryono, sendirian di ruang direktur, menatap keluar jendela dan bertekad dalam hati. Nak, meskipun terlambat, sekarang ayah akan melindungimu. Citra sedang menyelesaikan pengemasan barang terakhirnya untuk memulai awal yang baru. Ia sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpa Bima karena ulah ayahnya. Haryono menelepon tim hukum, memerintahkan mereka untuk mempercepat proses penuntutan terhadap Bima Prakoso. Pertemuan kembali ayah dan anak itu masih jauh, tetapi perlindungan sang ayah sudah dimulai. Beberapa hari kemudian, Selasa pukul 09.00 pagi. Bima Prakoso berangkat kerja seperti biasa. Saat sedang minum kopi untuk memulai hari, seorang staf HRD mendekatinya. Pak Bima, Anda diminta ke bagian HRD. HRD, ada urusan apa ya? Bima bertanya dengan heran. Saya juga kurang tahu. Katanya Anda diminta datang sekarang juga.
Dengan perasaan cemas, Bima menuju ke bagian HRD. Kepala HRD, Pak Santoso, menyambut Bima dengan wajah serius. Pak Bima, silakan duduk. Pak Santoso menunjuk sebuah kursi. Tolong jelaskan ada apa? Bima bertanya dengan suara tegang. Pak Bima, saya akan langsung ke intinya. Anda diberhentikan dengan segera, kata Pak Santoso blak-blakan. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ujung jarinya kesemutan, bahkan aroma kopi yang baru diminumnya terasa memuakkan. Dipecat, apa salah saya? Tiba-tiba sekali, ada tekanan kuat dari pihak RS Medika Utama Jakarta. Terkait kontrak pengadaan alat kesehatan, ada masalah serius yang diangkat. Pak Santoso meletakkan sebuah berkas di depan Bima. Ini apa? Ini kontrak-kontrak yang Anda tangani beberapa bulan terakhir. Ada tuduhan manipulasi jumlah dan pembuatan laporan pemeriksaan palsu. Itu perintah atasan. Pak Tono yang menyuruh saya. Bima buru-buru membela diri. Saat itu, Pak Tono masuk ke ruang HRD. Bima, kapan aku menyuruhmu melakukan hal seperti itu? Kata Tono dengan suara tenang. Pak, Bapak kan yang menyuruh saya. Bapak bilang itu terpaksa demi target. Bima, aku tidak pernah mengatakan hal itu. Yang menandatangani kontrak itu adalah tanggung jawabmu. Pak, bagaimana bisa Bapak seperti ini? Pak Bima, tenang dulu. Laporan penuntutan sudah masuk ke kejaksaan. Kejaksaan? Kata Pak Santoso dengan tegas, dan Bima bertanya dengan ekspresi terkejut. Ya. Pihak RS Medika Utama menuntut Anda atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen. Laporan sudah diterima dan penyelidikan sudah dimulai. Tergantung situasinya, surat perintah penangkapan bisa saja dikeluarkan, jelas Pak Santoso dengan serius. Wajah Bima semakin pucat. Surat perintah penangkapan? Data dari pihak rumah sakit menjadi bukti kunci, dan bahkan ada pelapor internal dari perusahaan. Kepala gudang dan petugas pemeriksa sudah memberikan kesaksian. Jumlah pengiriman real dan yang tertera di kontrak berbeda. Wajah Bima pucat pasi. Tapi kenapa RS Medika Utama hanya menekan saya? Itu kami juga tidak tahu. Tapi tekanan itu bisa efektif karena memang ada pelanggaran yang benar-benar Anda lakukan, kata Tono dengan dingin. Dari sudut pandang perusahaan, tidak ada alasan untuk melindungi Anda. Gara-gara Anda, kerugian perusahaan sangat besar. Lalu saya bagaimana? Sekarang juga bereskan barang-barang pribadi Anda dan proses pemecatan akan dilakukan. Tim keamanan akan mengantar Anda. Bima bertanya dengan putus asa, dan Pak Santoso menjawab dengan dingin. 30 menit kemudian, Bima sedang membereskan barang-barang pribadinya di mejanya. Rekan-rekannya berbisik-bisik sambil menatapnya. Orang itu berbuat apa sampai tiba-tiba dipecat? Katanya memanipulasi kontrak alat kesehatan. Membuat dokumen palsu. Bisikan rekan-rekannya terdengar di telinga Bima. Seorang petugas keamanan berdiri di sampingnya, mengawasi. Pak Bima, sudah selesai beres-beres? Ya, sudah selesai. Jawab Bima dengan lemas. Saat Bima hendak meninggalkan kantor membawa kardusnya, Sinta Dewi menunggunya di koridor. Bima, ada apa ini? Sinta bertanya dengan ekspresi bingung. Sinta, aku dipecat. Tiba-tiba dipecat? Tuduhan manipulasi kontrak alat kesehatan. Aku bahkan dituntut ke kejaksaan. Suara Bima bergetar. Ekspresi Sinta menjadi rumit. Apa kamu benar-benar melakukan hal itu? Itu perintah atasan. Aku terpaksa. Bima membela diri. Sinta mundur selangkah. Bima, aku tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Sinta, tolong percaya padaku. Ini akan segera selesai. Sepertinya aku butuh waktu. Aku juga punya posisi di perusahaan ini. Bima memohon, tetapi Sinta berbicara dengan canggung dan buru-buru pergi. Bima dibawa keluar dari gedung perusahaan seolah diseret oleh tim keamanan. Di dalam kereta menuju rumah, Bima melihat sekeliling. Di sebelahnya, seorang pekerja kantoran berjas sedang meninjau kontrak di tabletnya. Pemandangan itu terasa menyakitkan karena dulu itulah yang ia lakukan. Di depannya, seorang pekerja muda sedang berbicara tentang promosi dengan rekannya, dan di seberangnya seorang pria paruh baya sedang menyiapkan materi presentasi. Semua orang melanjutkan kehidupan kerja mereka yang normal,
sementara hanya dirinya yang terlempar keluar dari jalur itu. Kenyataan ini menekan Bima. Bima terus berpikir, kenapa harus RS Medika Utama yang menargetkanku? Bima masih belum mengakui kesalahannya, berpikir bahwa ia hanya sial, tanpa mengetahui alasan sebenarnya RS Medika Utama menargetkannya. Namun, pada saat yang sama, rasa cemas merayap. Kenyataan bahwa ia terseret dalam kasus pidana dan ketidakpastian tentang bagaimana ia akan hidup di masa depan, menghantuinya. Ketika Bima tiba di rumah, hari sudah pukul 3 sore, rumah yang kosong terasa semakin sunyi. Bima terduduk di sofa dan memegangi kepalanya. Bima masih belum sepenuhnya menyadari keseriusan situasinya. Ia lebih banyak berpikir bahwa ia sial daripada mengakui kesalahannya, dan masih menyimpan harapan samar bahwa semuanya akan segera beres. Seminggu telah berlalu sejak Bima dipecat. Sinta mendengar desas-desus di kantor tentang situasi Bima. Bima benar-benar dalam masalah besar. Ia tiba-tiba di-PK. Katanya kontrak dengan RS Medika Utama dibatalkan, dan bisa jadi dia akan dituntut pidana. Sinta menjadi cemas mendengar percakapan rekan-rekannya. Awalnya ia berpikir ini hanya pemecatan biasa, tetapi situasinya ternyata lebih serius dari yang ia duga. Malam itu, Bima menelepon Sinta. "Sinta, ada waktu? Bisakah kita bertemu?" Suara Bima terdengar lesu, tidak seperti biasanya. "Bima, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Sangat berat. Setidaknya kamu harusnya ada di pihakku," kata Bima memelas. "Aku juga tidak nyaman menjaga jarak denganmu. Tapi, kamu kan orang yang mampu." "Benar. Ini semua fitnah. Aku akan tunjukkan padamu bahwa aku bisa bangkit lagi," kata Bima mencoba menjaga harga dirinya. "Tapi untuk sementara ini, ada beberapa hal yang harus kita hati-hati." "Maksudmu?" "Kamu kan tahu, perusahaan kita juga bekerja sama dengan RS Medika Utama. Aku juga punya perasaan yang sama denganmu. Tapi saat ini terlalu banyak mata yang mengawasi kita," kata Sinta ragu-ragu. Dalam hatinya ia berpikir, untuk saat ini aku harus bicara seperti ini, siapa tahu dia bisa bangkit lagi. "Lalu maksudmu bagaimana?" "Kalau kamu juga tidak ada, aku benar-benar habis. Sampai situasinya beres, sepertinya kita harus lebih hati-hati untuk bertemu," Bima memohon dengan putus asa, dan Sinta menenangkannya. "Berapa lama aku harus menunggu? Saat kamu sudah dapat pekerjaan baru dan masalah ini selesai, kita bisa bertemu lagi secara wajar." Sebenarnya, Sinta sedang berhitung dalam hatinya. Ia menyukai Bima yang ramah dan cerdas. Ia bahkan pernah memimpikan masa depan bersamanya. Pikirannya adalah, jangan memutuskan hubungan sepenuhnya dulu, karena siapa tahu Bima bisa mengatasi situasi ini dan bangkit kembali. "Sinta, aku tidak bisa bertahan sendirian. Aku tahu, aku juga menyukaimu, kamu tahu kan? Tapi sekarang kita berdua butuh waktu. Jadi kita masih bisa saling menghubungi, kan?" "Tentu saja. Jangan khawatir. Tidak ada yang berubah," kata Sinta sambil tersenyum. Bima tidak sepenuhnya puas, tetapi ia merasa lega karena hubungannya belum berakhir. "Baiklah. Aku akan selesaikan situasi ini secepatnya." "Ya. Kalau kamu, pasti bisa mengatasinya," kata Sinta memberikan semangat. Setelah menutup telepon, hati Sinta menjadi rumit. "Kita lihat saja dulu. Siapa tahu Bima bisa bangkit lagi." Sementara itu, Bima menaruh harapan pada Sinta yang tidak sepenuhnya meninggalkannya. Ia ingin segera mendapatkan pekerjaan baru dan menunjukkan sisi dirinya yang gagah lagi kepada Sinta. Meskipun telepon yang sama ditutup, masa depan kedua orang itu mengarah ke arah yang sama sekali berbeda. Bima dengan harapan, Sinta dengan keraguan. Seminggu kemudian, Ibu Ratih mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Batuk terus-menerus, sesak di dada, dan kehilangan nafsu makan telah berlangsung selama beberapa hari. Ratih yang tinggal sendirian awalnya mengira itu hanya flu biasa. Namun, karena gejalanya semakin parah, ia akhirnya pergi ke rumah sakit. Hasil röntgen dada, CT scan, dan biopsi pun keluar. "Ibu Ratih, silakan duduk. Bagaimana hasil pemeriksaannya, Dok?" Ratih bertanya dengan cemas. "Anda didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium 3.
Kondisinya sudah cukup lanjut. Mendengar kata-kata dokter, wajah Ratih memucat. Kanker paru-paru? Ya. Anda harus segera memulai kemoterapi dan sangat membutuhkan bantuan keluarga untuk merawat Anda. Seberapa? Seberapa parah, Dok? Stadium 3 berarti kankernya sudah menyebar cukup luas. Tapi jika Anda menerima pengobatan aktif, masih ada peluang besar untuk membaik, kata dokter mencoba menghibur. Ratih terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dalam perjalanan pulang, Ratih menelepon Bima. Bima, ini Ibu. Ibu, ada apa? Bima menjawab dengan suara lesu. Ibu baru dari rumah sakit. Ibu kena kanker. Apa? Kanker? Bima bertanya dengan suara terkejut. Kepalanya pusing, kakinya lemas, rasanya seperti dunia runtuh. Kanker paru-paru stadium 3. Katanya harus segera mulai kemoterapi, kata Ratih terisak. Hati Bima menjadi rumit. Kekhawatiran dan cinta pada ibunya datang lebih dulu. Ibunya yang telah membesarkannya sendirian tanpa ayah, yang seumur hidupnya hanya hidup untuknya. Tetapi di saat yang sama, masalah-masalah realistis membuat kepalanya pusing. Ibu sekarang di mana? Aku akan segera ke sana, kata Bima dengan tergesa-gesa. 1 jam kemudian, Bima tiba di rumah Ratih. Ratih duduk di sofa, menatap dinding dengan pandangan kosong. Ibu, tidak apa-apa? Bima bertanya sambil duduk di samping Ratih. Melihat penampilan ibunya yang kurus, hatinya terasa sakit. Bagaimana bisa tidak apa-apa, tiba-tiba kanker? Apa kata dokter? Harus segera mulai kemoterapi. Ratih mencoba tegar, tetapi suaranya bergetar. Biaya pengobatannya. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bima bertanya dengan suara putus asa. Saat ini Bima tidak punya penghasilan sama sekali. Ibu akan urus sendiri, kamu urus saja urusanmu. Ibu, apa maksud ibu? Bagaimana mungkin aku meninggalkan ibu sendirian, kata Bima dengan sedih. Seberat apapun situasinya, ia tidak bisa meninggalkan ibunya. Beberapa hari kemudian, Ratih memulai kemoterapi. Setelah menerima suntikan kemoterapi di rumah sakit dan pulang ke rumah, Ratih menderita efek samping yang parah. Mual, muntah, dan kelelahan ekstrem melandanya. Bima mencoba merawat Ratih, tetapi ia sangat kikuk. Saat membuat bubur, ia memasukkan garam 2 kali hingga menjadi terlalu asin, dan sering lupa waktu minum obat. Bima, tolong ambilkan air, kata Ratih dengan lemah dari tempat tidurnya. Iya, Bu. Saat Bima membawakan air, ia berpikir dalam hati, hal seperti ini, Citra pasti sangat teliti dan pandai melakukannya. Ratih menerima gelas itu, tetapi karena tangannya tidak kuat, gelas itu jatuh ke lantai. Air tumpah ke lantai. Ah, maaf, Bima. Tidak apa-apa, Bu. Biar aku yang bersihkan. Bima membersihkan air dengan lap, tetapi tidak bisa menyembunyikan ekspresi kesalnya. Ratih, sambil menahan sakit, tiba-tiba teringat pada Citra. Saat ia sakit demam, Citra merawatnya semalaman. Mengompres dahinya dengan handuk hangat, membuatkan bubur yang mudah dicerna dengan penuh perhatian. Bubur buatannya saat itu, sekarang terasa sangat dibutuhkan. Aku terus teringat bagaimana aku menolak sentuhan tangannya dengan remeh. Momen-momen saat ia menolak bubur yang dibuat dengan tulus karena rasanya tidak enak. Tetapi karena gengsinya, Ratih tidak bisa meminta bantuan Bima dengan baik. Ia mencoba menahannya sendirian, dan merasakan dirinya perlahan-lahan hancur. Bima semakin cemas memikirkan perawatan ibunya dan beban keuangan. Mencoba mencari pekerjaan baru, ia selalu ditolak karena kasus pidananya, dan kekhawatiran biaya pengobatan ibunya membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Hari-hari berlalu, stres Bima semakin menumpuk. Membersihkan muntahan ibunya, memberikan obat, mengantarnya ke rumah sakit, semua itu berulang-ulang, karena tidak punya pengalaman, semuanya terasa kikuk dan sulit. Bima, hari ini jadwal ke rumah sakit. Sudah waktunya. Kita harus cepat, kata Ratih sambil mencoba bangkit dari tempat tidur. Bima yang tampak lelah hanya mengangguk tanpa menjawab. Ratih melihat ekspresi Bima dan merasa bersalah, tetapi di saat yang sama juga merasa kecewa. Suatu malam, Bima tidak tahan dengan stresnya dan berteriak. Sampai kapan semua ini harus kulakukan? Bima.
Dibuang dari perusahaan, Citra juga pergi, dan sekarang ibu juga begini. Bima meluapkan amarahnya karena tidak bisa menerima ketidakmampuan dan kegagalannya. Kalau begitu, apa ibu harus mati saja? Ratih berkata sambil menangis. Bima seketika sadar. Maaf Bu. Aku terlalu lelah. Bima memeluk ibunya dan meminta maaf. Seberat apapun, ia tidak bisa meninggalkan ibunya. Tetapi gejolak emosi seperti ini terus berulang. Bima terus berkonflik antara cinta pada ibunya dan beban realistis. Bima, sambil merawat ibunya, mulai semakin merindukan kehadiran Citra. Perawatan ibu, beban keuangan, dan kesepian, semuanya sulit ditanggung sendirian. Ratih juga perlahan-lahan mulai merenungkan semua perbuatannya pada Citra. Tetapi ia masih berkonflik antara gengsi dan penyesalan. Sulit untuk mengakuinya, tetapi kekosongan yang ditinggalkan Citra terasa semakin besar. Seminggu telah berlalu sejak diagnosis kanker ratih. Sinta mengetahui dari kantor bahwa situasi Bima semakin parah. Setelah dipecat, ia juga dituntut pidana, dan sekarang harus menanggung biaya pengobatan ibunya. Selama ini Sinta menunggu kebangkitan Bima dan sesekali mengirim pesan menanyakan kabar, tetapi situasinya bukannya membaik, malah semakin buruk. Sinta mulai merasa terbebani. Alasan ia tertarik pada Bima pada awalnya adalah pekerjaannya yang stabil dan masa depannya yang cerah, tetapi sekarang semua itu telah hilang. Saat itu, telepon mendesak datang dari Bima. Sinta, bisakah kamu luangkan waktu? Aku benar-benar ingin bertemu dan bicara. Bima, situasinya sekarang agak. Sinta ragu-ragu meskipun mendengar suara Bima yang putus asa. Kumohon. 30 menit saja, pinta Bima. Akhirnya Sinta setuju untuk bertemu Bima. Pukul 16.00, mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang dekat kantor. Bima tampak semakin kuyu dalam beberapa hari. Janggutnya tidak tercukur rapi, dan pakaiannya berbeda dari sebelumnya. Sinta, terima kasih sudah datang. Bima, bagaimana keadaan ibumu? Sinta bertanya basa-basi. Sangat berat. Efek samping kemoterapinya parah. Suara Bima bergetar. Sinta menahan kata-katanya dengan ekspresi rumit. Sinta, jujur saja. Aku sekarang benar-benar kesulitan. Bima. Saat Bima mencoba memegang tangan Sinta, Sinta sedikit menggerakkan tangannya dan berkata, aku harus menyiapkan biaya rumah sakit ibu, merawatnya. Tapi kalau kamu ada di sisiku, aku pasti bisa melewatinya, kata Bima dengan nada penuh harap. Sinta ragu sejenak sambil memainkan cangkir kopinya. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kembali terdiam. Sinta? Bima bertanya dengan cemas. Sinta, seolah sudah memutuskan, menundukkan pandangannya dan berkata, aku sudah banyak berpikir. Awalnya aku pikir kamu bisa bangkit lagi, makanya aku menunggu. Sinta, maksudmu kamu tidak berpikir begitu lagi? Situasi sekarang. Aku juga harus melindungi hidupku, Sinta mengungkapkan kekhawatiran realistisnya. Wajah Bima mengeras. Bima, kamu punya kasus pidana, dan sekarang ibumu juga. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk menanggung situasi seperti ini, kata Sinta dengan tegas. Bima memasang ekspresi putus asa. Pikiran bahwa jika Sinta juga pergi, ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi, membuatnya panik. Aku benar-benar mencintaimu, Sinta. Tolong tunggu sedikit lagi. Sampai kapan? Kapan situasinya akan membaik saja tidak tahu. Segera. Akan segera selesai, kata Bima dengan suara tidak yakin. Awalnya aku juga memimpikan masa depan bahagia bersamamu. Tapi sekarang tidak lagi. Sinta berdiri sambil berkata, Sinta, kumohon, aku juga harus memikirkan hidupku. Kamu juga sudah berpisah dengan istrimu, jadi kamu pasti mengerti perasaanku, kan? Sinta meninggalkan kata-kata terakhirnya dan keluar dari kafe. Bima yang ditinggal sendirian tidak bisa beranjak dari tempat duduknya untuk beberapa saat. Ia duduk termangu, tidak menyadari kopinya yang semakin dingin. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Sekarang aku benar-benar sendirian. Awalnya Bima mencoba merasionalisasi. Sinta juga tidak punya pilihan. Siapapun dalam situasi ini, akan. Tetapi tiba-tiba ia sadar.
Kalau Citra. Kenapa aku meninggalkan Citra? Citra. Dalam situasi seperti ini, tidak akan meninggalkannya. Istrinya yang selalu diam-diam berada di sisinya saat ia kesulitan. Sosoknya yang merawat ibu mertuanya dengan tulus tanpa pernah mengeluh saat sakit. Dulu, ia menganggap pengabdian seperti itu sebagai hal yang wajar. Baru sekarang ia sadar bahwa itulah cinta sejati. Bima akhirnya memahami perbedaan antara Sinta dan Citra. Dalam perjalanan pulang dari kafe, Bima terus berpikir, aku merindukannya. Aku harus mencari Citra. Tetapi bagaimana cara mencarinya, dan kalaupun ditemukan, kata-kata apa yang harus diucapkan, ia tidak tahu. Ia sudah kehilangan terlalu banyak. Namun, di satu sudut hati Bima, secercah harapan mulai tumbuh. Kesadaran bahwa hanya Citra yang tulus mencintainya dan bisa bersamanya dalam situasi apapun. Apakah harapan itu bisa sampai pada Citra? Bima sendiri tidak tahu. Keesokan harinya setelah putus dengan Sinta, Bima makan mie instan di rumah. Dalam keputusasaan, sambil memaksakan diri makan mie yang sudah dingin, ia tiba-tiba sangat merindukan makanan hangat yang selalu disiapkan Citra dengan tulus. Selama beberapa hari, Bima berusaha keras mencari kontak Citra. Ia mencoba menelepon nomor Citra yang tersimpan di ponselnya, tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Ia menghubungi teman kuliah Citra, Susan. Susan, ini aku, Bima. Boleh aku minta nomor kontak Citra? Bima, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Suara Susan terdengar dingin. Kumohon. Biarkan aku bertemu dengannya sekali saja. Kamu tahu tidak Citra masih sering mimpi buruk? Dia sering terbangun di malam hari dan menangis. Kamu tahu tidak betapa menderitanya dia karenamu? Susan, aku benar-benar menyesal. Tidak boleh. Jangan ganggu Citra lagi. Telepon ditutup. Ia menghubungi teman-teman lain, sepupu Citra yang masih berhubungan, tetapi semuanya menolak dengan dingin, semua pintu tertutup. Bima mencari berbagai pekerjaan untuk biaya rumah sakit ibunya. Supir taksi, kurir pengantar barang, buruh bangunan, ia melamar semuanya tanpa pandang bulu. Tetapi karena kasus pidana yang sedang berjalan dan reputasinya yang buruk, ia tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Maaf. Kami sudah memilih kandidat lain. Silakan hubungi kami lagi setelah masalah hukum Anda selesai. Penolakan yang berulang kali membuat Bima semakin putus asa. Ratih, yang menderita mual dan rambut rontok karena efek samping kemoterapi, merasakan batas kemampuan Bima dalam merawatnya. Bima lebih banyak menghabiskan waktu meratapi nasibnya daripada merawat ibunya. Bima, tolong siapkan obatku, kata Ratih dengan lemah. Iya, baik. Bima membawakan obat, tetapi tidak bisa menyembunyikan ekspresi kesalnya. Ratih melihat Bima dan berpikir dalam hati, kalau Citra, dia tidak akan bersikap seperti ini. Ia merindukan menantunya yang selalu menghibur dengan kata-kata hangat dan merawatnya dengan tulus. Setelah seminggu tidak mendapatkan kabar tentang Citra, Bima memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, menemui ibu Citra, Indah. Saat Bima tiba di depan rumah Indah, kebetulan Indah sedang membuka pintu depan untuk keluar. Penampilan Indah tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi Bima hanya berpikir bahwa ia berpakaian sedikit lebih baik. Ibu. Bima mendekat dengan tergesa-gesa. Indah menatap Bima dengan ekspresi dingin. Ibu, lama tidak bertemu, tolong beritahu saya di mana Citra. Kenapa? Tiba-tiba mencari Citra untuk apa? Indah bertanya dengan dingin. Saya salah. Saya ingin meminta maaf pada Citra. Kamu tidak tahu saja, Citra selalu tidak bahagia saat tinggal bersamamu. Kamu tahu tidak dia menangis sendirian setiap malam? Ibu, kumohon. Biarkan saya bertemu dengannya sekali saja, Bima memohon. Kamu tidak pantas berada di sisi putriku. Citra sudah memulai hidup baru. Saya juga sudah sangat menyesal. Saya sadar saya tidak bisa hidup tanpa Citra. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu kamu begitu? Betapa dia mempercayai dan mencintaimu, Indah menatap Bima dengan tajam. Saya benar-benar menyesal, Bu. Kumohon. Bima hendak berlutut. Bangun. Sekarang melakukan itu tidak akan mengubah apa-apa. Segera pergi. Dia bilang tidak mau lagi terikat dengan masa lalu.
Jangan pernah mencari putriku lagi, Indah memperingatkan dengan dingin dan pergi. Bima berdiri di sana, menatap punggung Indah. Rasanya seperti semua pintu benar-benar telah tertutup. Pulang ke rumah, Bima memberitahu ibunya bahwa ia gagal menemukan Citra. Ratih juga merasakan kehilangan yang besar dan diam-diam menyeka air matanya. Malam itu, Bima berbaring di tempat tidur dan berpikir. Saat kehilangan Sinta, yang ia rasakan adalah pengkhianatan dan kemarahan, tetapi kehilangan Citra terasa seperti kehilangan cinta dan kepercayaan itu sendiri. Hanya Citra yang tulus mencintainya, yang akan tetap di sisinya dalam situasi apapun, tetapi sekarang cinta itu sepertinya telah hilang selamanya, membuatnya putus asa. Ratih, sendirian menderita efek samping kemoterapi, berpikir. Perawatan Bima terasa seperti kewajiban, tetapi perawatan Citra datang dari hati yang tulus. Ia sangat merindukan sentuhan hangat itu. Ibu dan anak itu merindukan Citra di kamar mereka masing-masing. Tapi apakah ini akhirnya? Benarkah tidak ada cara untuk bertemu Citra lagi? Di sudut hati mereka, perasaan untuk tidak menyerah masih bergejolak. Beberapa minggu berlalu, dan kondisi Ratih semakin memburuk. Rumah sakit kecil di lingkungan mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi memberikan perawatan yang memadai. Ibu Ratih, sebaiknya Anda pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Rumah sakit mana yang bagus, Dok? Bima bertanya dengan cemas. Untuk pengobatan kanker, RS Medika Utama Jakarta adalah yang terbaik. Fasilitasnya bagus dan tim medisnya luar biasa, dokter merekomendasikan. Bima ragu-ragu. Mendengar nama RS Medika Utama Jakarta, ia teringat pada rumah sakit yang telah memecat dan menuntutnya. Tetapi ini adalah masalah nyawa ibunya. Berapa kira-kira biayanya? Cukup mahal. Tapi demi nyawa ibu Anda. Bima bertanya dengan hati-hati, dan dokter menjawab dengan nada ragu. Bima ragu karena beban keuangan. Tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi ke RS Medika Utama Jakarta untuk konsultasi demi ibunya. Beberapa hari kemudian, Bima tiba di RS Medika Utama Jakarta bersama Ratih. Ia terpesona oleh skala dan fasilitas rumah sakit itu. Langit-langit yang tinggi, lantai marmer, dan peralatan medis canggih berjejer rapi. Megah sekali, kata Ratih kagum. Iya Bu, kalau dirawat di sini, ibu pasti akan sembuh, Bima menghibur ibunya. Setelah konsultasi, Bima dan Ratih berjalan di koridor rumah sakit. Saat melewati dekat ruang konseling pasien di lantai 3, langkah Bima terhenti. Di ujung koridor, ia melihat punggung seorang wanita yang sedang serius berkonsultasi dengan pasien. Punggung itu sangat familiar. Tidak mungkin. Bima mendekat dengan hati-hati, dan Ratih mengikuti di belakangnya. Saat wanita itu menoleh, jantung Bima serasa berhenti. Itu jelas Citra, yang sangat ia rindukan. Tetapi ia tampak sangat berbeda. Dulu, ia adalah ibu rumah tangga yang selalu berhati-hati karena sungkan pada suami dan ibu mertuanya. Tetapi sekarang ia terlihat seperti seorang profesional yang memberikan saran ahli kepada pasien. Ia berbicara dengan pasien dengan sikap percaya diri dan gagah. Dari penampilannya, terpancar kedewasaan dan ketenangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bima, itu kan? Ratih hendak berbicara karena terkejut, tetapi Bima memberi isyarat untuk diam. Citra tersenyum hangat pada pasien sambil menjelaskan sesuatu. Pasien itu mengangguk dan tampak berterima kasih. Bima menatap Citra dari kejauhan, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin mendekat dan berbicara, tetapi tidak punya keberanian. Saat itu, ia mendengar seorang pasien di sebelahnya berbisik kepada walinya. Katanya beliau itu putrinya Bapak Direktur. Betul. Bu Citra. Meskipun putri Direktur, beliau rendah hati dan menjadi sukarelawan. Bima terkejut dan berpikir dalam hati, apa maksudnya? Citra yang kukenal bilang ayahnya sudah meninggal. Katanya dia tinggal berdua saja dengan ibunya. Pikiran Bima menjadi kacau. Mungkin orang-orang salah dengar, bisa saja namanya sama dengan putri Direktur. Tetapi para pasien itu sudah pindah ke tempat lain. Bima melihat lagi ke tempat Citra berada, tetapi ia sudah pindah untuk berkonsultasi dengan pasien lain. Bima, kenapa Citra ada di sini? Aku juga tidak tahu, Bu, ada yang aneh.
Bima menjawab dengan ekspresi bingung. Setelah bertanya pada seorang staf rumah sakit, ia mengetahui bahwa Citra telah menjadi sukarelawan di program dukungan pasien selama beberapa bulan. Selain itu, ia juga sedang kuliah S2 di bidang kesejahteraan sosial. Bima terkejut. Citra melakukan hal seperti ini? Dan di rumah sakit tempatku dituntut? Dalam perjalanan pulang, Bima terus berpikir, Citra menjadi sukarelawan di RS Medika Utama Jakarta, belajar kesejahteraan sosial, dan perkataan pasien tentang putri direktur. Bu, katanya Citra itu putri direktur, ibu percaya. Betapa kita telah meremehkan menantu kita. Istriku ternyata anak dari keluarga seperti ini. Sulit dipercaya. Citra yang kukenal bilang ayahnya sudah meninggal, dan dia tinggal berdua dengan ibunya. Bima bingung. Besok aku harus kembali dan memastikannya. Apa benar itu Citra yang kita kenal? Bima berkata seolah sudah memutuskan. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Fakta bahwa ia melihat Citra lagi dan penampilannya yang berubah tidak bisa hilang dari benaknya. Dulu di rumah, Citra adalah sosok yang pendiam, hanya mengurus pekerjaan rumah dan selalu tampak minder. Tetapi Citra yang ia lihat hari ini begitu percaya diri dan profesional di depan pasien. Bima untuk pertama kalinya menyesali dirinya yang tidak pernah melihat Citra dengan benar. Di saat yang sama, kontradiksi antara perkataan pasien tentang putri direktur dan cerita keluarga Citra yang ia tahu terus berputar di kepalanya. Kenapa Citra bekerja di rumah sakit yang menuntutnya? Apakah semua ini bukan kebetulan? Pertanyaan-pertanyaan terus bermunculan, tetapi ia tidak bisa menemukan jawaban yang jelas. Namun, satu hal yang pasti, Citra menjalani kehidupan yang jauh lebih baik darinya. Fakta itu membuat Bima semakin putus asa. Keesokan harinya, Bima kembali ke RS Medika Utama Jakarta dengan alasan jadwal pengobatan Ratih. Sebenarnya ia ingin menyelesaikan keraguannya tentang Citra. Sambil mondar-mandir di lobi rumah sakit, Bima melihat Citra berjalan bersama sukarelawan lain dari kejauhan. Bima bersembunyi di balik pilar dan menguping percakapan mereka. Bu Citra, tadi saya diminta menyampaikan kalau sore ini ada rapat dengan Bapak Direktur. Oh, ya? Baik, terima kasih. Citra menjawab dengan wajar. Tentu saja. Sebagai putri Bapak Direktur pasti sibuk ya. Putri Bapak Direktur. Mata Bima membelalak. Jangan bicara begitu. Saya hanya sukarelawan biasa, kata Citra dengan rendah hati. Tapi kan ayah Anda Direktur Haryono, tambah seorang staf. Bima terkejut. Direktur Haryono? Ayah Citra benar-benar direktur? Bima tidak bisa mendengar lebih lanjut dan meninggalkan tempat itu. Pikirannya benar-benar kacau. Pulang ke rumah, Bima mencari informasi tentang RS Medika Utama Jakarta di internet. Di situs web rumah sakit, ia mencari profil jajaran direksi. Direktur Utama dan Ketua Dewan Direksi, Haryono Wijoyo. Bima mengklik nama itu. Profil Direktur Haryono muncul. Pendiri dan Direktur Utama RS Medika Utama Jakarta, otoritas di dunia medis, telah mengelola rumah sakit selama 30 tahun. Bima mencari informasi lebih detail. Artikel-artikel tentang Direktur Haryono muncul. Direktur Haryono umumkan investasi besar untuk peningkatan kesejahteraan tenaga medis. Sambil membaca artikel-artikel itu, Bima menyadari betapa berpengaruhnya Haryono. Saat itu, di sebuah artikel lama, ia menemukan sebuah foto keluarga. Direktur Haryono hadiri acara amal bersama keluarga. Di dalam foto itu, ada Haryono, istrinya, dan seorang anak perempuan. Saat melihat wajah istri dan anak perempuannya, napas Bima hampir berhenti. Itu jelas Indah yang selalu berpakaian sederhana, dan mantan istrinya, Citra. Namun, nama anak perempuan itu tidak disebutkan di artikel. Hanya ada kalimat, Putri Direktur Haryono juga turut hadir. Bima bingung. Benarkah itu Citra yang kukenal? Bima mencari data lain. Setelah menjelajahi sebuah forum komunitas medis, ia menemukan sebuah tulisan yang menarik. Ada yang dengar kabar Putri Direktur RS Medika Utama cerai? Jantung Bima mulai berdebar kencang. Setelah membaca komentar-komentarnya, gambaran situasinya mulai terbentuk. Suaminya pegawai perusahaan alat kesehatan, katanya selingkuh terus cerai. Direktur sayang sekali sama putrinya,
Masa iya setelah begitu dia bisa selamat? Wajah Bima pucat pasi. Jadi menantu itu adalah aku? Lalu ia menemukan komentar lain. Makanya kontrak dengan perusahaan itu diputus dan dipermasalahkan. Wah, jadi menantu itu si bajingan itu? Waktu mau nikah juga katanya banyak masalah. Direktur menentang sampai mereka putus hubungan. Makanya lama tidak kelihatan. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah dinikahi begitu malah selingkuh. Betapa marahnya direktur. Bima teringat alasan ia dipecat. Dituduh memanipulasi kinerja alat kesehatan. Jangan-jangan itu ada hubungannya dengan perceraianku dengan Citra? Bima mencoba merasionalisasi, tetapi kecurigaannya semakin besar. Bima mencari artikel tentang kasus yang menimpanya. RS Medika Utama laporkan pegawai perusahaan terkait manipulasi alat kesehatan. Dalam artikel itu, Bima menemukan namanya. Pegawai perusahaan tersebut, BP32, telah dilimpahkan ke kejaksaan atas tuduhan memanipulasi kinerja alat kesehatan. Bima memeriksa tanggalnya. Tepat setelah ia bercerai dengan Citra, apakah ini kebetulan? Hati Bima menjadi rumit. Di satu sisi, ia merasa dikhianati karena Citra telah membohonginya. Di sisi lain, rasa cemas bahwa ia telah melakukan kesalahan besar merayap. Saat itu, Ratih masuk ke kamar Bima. Bima, apa yang kamu lihat dengan serius begitu? Bu. Citra. Bima memulai, tetapi suaranya bergetar. Sepertinya ayah Citra memang direktur RS Medika Utama Jakarta, Bima berhasil mengatakannya. Apa? Ratih menatap Bima dengan ekspresi terkejut. Bima menunjukkan layar komputernya pada Ratih. Melihat wanita yang tampak seperti Citra di foto keluarga, wajah Ratih memucat. Tapi kenapa Citra sengaja berbohong pada kita? Kita sudah begitu meremehkannya. Kenapa dia menyembunyikan fakta bahwa ayahnya direktur rumah sakit? Bukan begitu, Bu, tidak mungkin, Bima membantah, tetapi ia tidak yakin. Tidak mungkin. Citra bukan anak yang suka berbohong. Tapi kalau itu benar, suara Ratih menjadi cemas. Pemecatanku juga jangan-jangan. Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ibu dan anak itu terdiam untuk beberapa saat. Meskipun semuanya belum jelas, satu hal yang pasti, sesuatu yang besar telah terjadi. Besok aku harus ke rumah sakit lagi untuk mencari tahu lebih detail, kata Bima seolah sudah memutuskan. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Di kepalanya, senyum Citra dan wajah Direktur Haryono tumpang tindih. Dan komentar-komentar yang ia lihat di forum terus berputar di kepalanya. Beraninya menikah dengan putri direktur lalu. Bima merasakan punggungnya merinding. Baru sekarang ia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Keesokan harinya, Bima kembali ke RS Medika Utama Jakarta sendirian. Ia tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya atas petunjuk-petunjuk yang ia temukan kemarin. Jangan-jangan aku salah lihat, bisa saja hanya orang yang mirip. Kalau benar, apa yang sebenarnya telah kutendang dari hidupku? Bima menuju ke meja informasi di lobi lantai 1. Permisi, saya ingin bertemu dengan Bapak Direktur Haryono, kata Bima dengan hati-hati. Tanpa janji temu tidak bisa, Pak. Pertemuan dengan Bapak Direktur memerlukan persetujuan sebelumnya, petugas informasi menolak dengan tegas. Lalu bagaimana caranya? Anda harus menghubungi bagian humas dan mengikuti prosedur resmi. Bima kecewa dan harus memikirkan cara lain. Ia mulai melihat-lihat papan pengumuman di dalam rumah sakit. Saat itu, ia menemukan sebuah pengumuman yang menarik perhatiannya. Wawancara Direktur Haryono dalam rangka peringatan 30 tahun pendirian rumah sakit, majalah internal edisi April. Bima mencari majalah itu dan membacanya. Dalam wawancara itu, ada penyebutan tentang keluarga. Keluarga adalah kekuatan terbesar bagi saya, terutama putri saya, yang baru-baru ini melewati masa sulit, tetapi sekarang telah menemukan jalannya sendiri dan akan melakukan pekerjaan yang berarti di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai seorang ayah, saya bangga. Jantung Bima mulai berdebar. Wawancara itu berlanjut. Meskipun keluarga saya melewati masa sulit, sekarang semuanya sudah selesai.
Saya pikir menjaga prinsip rumah sakit dan keselamatan pasien adalah yang terpenting. Bima menjadi cemas. Bima mulai menguping pembicaraan staf rumah sakit. Dekat ruang istirahat, ia mendengar suara perawat berbicara. Putri Bapak Direktur, Bu Citra Larasati, akhir-akhir ini sering kelihatan lagi ya? Iya, sempat lama tidak terlihat, setelah cerai sepertinya lebih aktif. Kamu dengar cerita mantan suaminya? Pegawai perusahaan alat kesehatan itu. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Siapa yang mau dengar? Kan seru. Wajah Bima pucat pasi. Bima mencari di internet dengan kata kunci Citra Larasati RS Medika Utama. Beberapa artikel muncul. Program dukungan pasien RS Medika Utama, kontribusi sukarelawan Citra Larasati. Saat mengklik artikel itu, foto Citra terpampang jelas. Bima merasa darahnya surut. Tidak ada lagi keraguan. Saat itu, ia kebetulan bertemu lagi dengan Citra di koridor rumah sakit. Citra baru saja selesai berkonsultasi dengan keluarga pasien, mata Bima dan Citra bertemu, hening sejenak. Citra. Bima memulai dengan suara bergetar. Bima. Ayahmu. Benar-benar? Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan tergagap. Citra menatap mata Bima, lalu mengangguk pelan. Saat itu, dunia Bima runtuh. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Awalnya tidak ada kesempatan untuk bilang, dan nanti-nanti jadi semakin sulit untuk bilang, jawab Citra dengan hati-hati. Ayah menentang pernikahan kita. Jadi aku memutuskan hubungan dan pergi dari rumah. Demi bersamamu. Jadi itu sebabnya kamu bilang ayahmu sudah meninggal? Bagiku, itu sama saja seperti beliau sudah meninggal. Lalu kamu mengorbankan segalanya untukku? Termasuk ayahmu? Bima bertanya dengan putus asa. Citra tidak menjawab, hanya memalingkan wajahnya. Bima hampir berteriak, tapi kamu seharusnya bilang, lalu jangan-jangan pemecatan dan penuntutanku juga. Kamu yang lebih dulu memutuskan hubungan kita. Ayah marah karena melihatku terluka. Tapi akibatnya, aku kehilangan segalanya. Bima berkata dengan putus asa. Apa kamu sudah lupa bagaimana kamu memperlakukanku? Coba pikirkan semua luka yang kamu berikan padaku, kata Citra dengan dingin. Lagi pula, yang kamu alami bukan ketidakadilan. Kamu tidak difitnah atas kejahatan yang tidak kamu lakukan, hanya kebenaran yang diungkapkan. Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baru sekarang ia tahu siapa Citra sebenarnya. Ia sadar semuanya adalah kesalahannya. Citra. Ya, semua yang kamu katakan benar. Aku benar-benar minta maaf. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Aku sudah memulai hidup baru. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Tidak bisa. Kamu lupa sudah bilang bisa hidup baik-baik saja sendirian? Hubungan kita sudah lama berakhir. Hiduplah yang benar mulai sekarang, jawab Citra dengan dingin. Citra, ayah tidak akan suka kalau tahu kamu datang ke sini. Jangan cari aku lagi. Citra meninggalkan kata-kata terakhirnya dan pergi. Bima berdiri di sana, menatap punggung Citra. Ia sadar semuanya benar-benar sudah berakhir. Pulang ke rumah, Bima menceritakan pertemuannya dengan Citra pada Ratih. Bu, aku bertemu Citra. Benarkah? Apa katanya? Ratih bertanya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Dia bilang jangan cari dia lagi, kata Bima sambil menghela napas. Dan aku juga tahu, kenapa selama ini dia tidak pernah cerita soal ayahnya. Kenapa? Direktur Haryono menentang pernikahan kita. Makanya Citra memutuskan hubungan dengan ayahnya dan pergi dari rumah, kata Bima dengan suara putus asa. Ratih memasang ekspresi terkejut. Citra mengorbankan segalanya untuk bersamaku. Termasuk ayahnya. Jadi anak itu. Demi kita. Ratih tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sepertinya sudah benar-benar berakhir, kata Bima pasrah. Kita ini menendang rezeki yang datang. Apa yang sudah kita perbuat? Ratih menjerit. Kalau tahu dia putri direktur, aku tidak akan begini. Saat itu aku yang mendorongmu untuk menyerahkan surat cerai. Itu yang menghancurkan keluarga kita. Apa tidak bisa diperbaiki lagi?
Ratih bertanya dengan putus asa. Sekarang mau bagaimana lagi, Bu? Sudah terlambat, kata Bima pasrah. Malam itu, ibu dan anak itu tenggelam dalam keputusasaan di kamar mereka masing-masing. Bima sepenuhnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Menikahi putri Direktur RS Medika Utama tanpa mengetahuinya dan memperlakukannya dengan semena-mena, dan akibatnya, ia kehilangan segalanya. Ratih juga menyesali perbuatannya yang telah meremehkan dan menyakiti menantunya, tetapi semuanya sudah tidak bisa diubah. Bima menatap keluar jendela dan berpikir. Citra kini telah menemukan kembali identitas aslinya dan hidup dengan gagah. Sementara dirinya, kehilangan segalanya dan bahkan kesulitan untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Baru sekarang ia sadar bahwa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri, tetapi sudah terlambat. Bima benar-benar putus asa. Tidak ada cara untuk mendapatkan Citra kembali, tidak ada cara untuk kembali ke kehidupan lamanya. Semua adalah hasil dari pilihannya sendiri. Yang tersisa baginya hanyalah ibu yang sakit dan kenyataan yang suram. Citra sedang berada di koridor, berbincang dengan para pasien selama kegiatan sukarelawannya. Setelah selesai, ia keluar dan mendapati Haryono berdiri di depannya. Citra. Suara Haryono bergetar. Ayahnya, yang tidak ia temui selama 3 tahun, tampak jauh lebih tua. Ayah, kamu tahu kan, ayah yang menuntut orang itu? Iya. Ayah melakukannya untukku, kan? Ayah, maafkan saja semuanya. Sekarang aku tidak ingin balas dendam, aku ingin fokus pada hidupku. Citra menatap ke arah para pasien dan berkata, aku menemukan jalanku dengan merawat pasien. Begitu ya, Citra? Apa kamu tidak mau pulang ke rumah? Tidak, ayah. Sekarang hidup dengan berdiri di atas kakiku sendiri, jauh lebih berharga. Tapi sesekali, kamu bisakan datang menemui ayah? Tentu saja, ayah. Ayah dan anak itu berpelukan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. 1 tahun kemudian, Bima bangun pukul 5 pagi dan menyalakan motornya untuk mengantar pesanan. Setelah menerima hukuman percobaan dalam persidangan pidana, ia menyambung hidup sebagai kurir pengantar makanan. Untuk membayar biaya kemoterapi Ratih, ia bekerja 12 jam sehari, tetapi keuangannya masih pas-pasan. Kondisi Ratih perlahan membaik, tetapi masih butuh waktu lama untuk sembuh total. Bima, hati-hati di jalan ya. Iya Bu, jangan lupa minum obat. Bima bertahan hidup dari hari ke hari, tetapi kekosongan di hatinya tidak pernah terisi. Saat mengendarai motor di jalan, ia sesekali melewati RS Medika Utama Jakarta. Setiap kali itu terjadi, ia teringat pada Citra, tetapi ia tidak lagi berpikir untuk mencarinya. Suatu hari, saat mengantar pesanan, ia kebetulan melihat Citra lagi. Citra sedang berada di sebuah kafe bersama seorang pria berjas. Keduanya berbicara dengan santai dan tersenyum. Bima memperhatikan mereka dari kejauhan. Wajah Citra menunjukkan kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat itu, Citra menoleh dan melihat Bima. Mata mereka bertemu sejenak, tetapi Citra memalingkan pandangannya tanpa ekspresi. Bima tidak bisa lagi berada di sana dan pergi dengan motornya. Beberapa hari kemudian, Bima menemukan sebuah artikel berita tentang Citra di internet. Citra Larasati dari RS Medika Utama terima penghargaan Menteri Kesehatan untuk program dukungan pasien kanker. Dalam foto, Citra tampak gagah dan penuh percaya diri. Ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat tinggal bersama Bima. Bima membaca artikel itu dengan perasaan campur aduk. Fakta bahwa selama ini ia telah menghalangi semua potensi itu terasa menyakitkan. Suatu malam, Ratih berkata pada Bima, Bima, kalau dipikir-pikir, ibu benar-benar merasa bersalah pada Citra. Aku Yukapu. Syukurlah kalau dia hidup bahagia. Itu saja sudah cukup, Bima mengangguk. Sekarang ia bisa dengan tulus mengharapkan kebahagiaan Citra. Sementara itu, pekerjaan yang dimulai Citra sebagai sukarelawan mendapat pengakuan, dan setelah lulus S2 di bidang kesejahteraan sosial, ia menjadi pegawai tetap di RS Medika Utama Jakarta. Ia mengepalai program dukungan pasien kanker dan membantu banyak pasien. Ia juga memulai cinta baru dengan seorang rekan yang ia temui di Pascasarjana.
Pria itu memahami rasa sakit Citra dan tulus mencintainya. Suatu hari, Citra mendengar kabar bahwa Ratih masih dirawat di rumah sakit yang sama. Setelah ragu beberapa saat, Citra diam-diam mengunjungi kamar Ratih. Ratih, begitu melihat Citra, langsung menangis dan meminta maaf. Ekspresi Citra datar. "Saya akan bantu biaya pengobatannya, tapi hubungan kita sampai di sini saja," kata Citra dengan tenang. Meskipun ia membenci mereka, sulit baginya untuk melihat orang yang pernah menjadi keluarganya menderita karena biaya pengobatan. "Saya juga banyak belajar. Semoga ibu lekas sembuh." Saat meninggalkan rumah sakit, Citra berpikir. Ditinggalkan oleh orang-orang yang ia anggap sebagai keluarga seumur hidupnya justru membuatnya lebih kuat. Citra telah menemukan kebahagiaan sejati dan membuktikan nilainya sendiri. "Mulai sekarang, aku akan melihat ke masa depan, bukan masa lalu," tulis Citra di buku hariannya suatu hari. Kini, mereka berjalan di jalan masing-masing. Bima dan Ratih, dalam penyesalan dan perenungan, mendapatkan waktu untuk hidup kembali. Citra mendapatkan waktu untuk menumbuhkan harapan baru. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi mereka menjalani kehidupan baru dengan cara masing-masing. Dan itulah kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka semua.